pemirsa, saat ini kami berada di lahan berambang punyanya pemilik Pak Taufik di Desa Blandongan. Dan pada kali ini Liputan NASA akan langsung menemui Pak Taufik untuk menyampaikan kesaksiannya setelah menggunakan produk NASA. Untuk itu, kepada Pak Taufik kami persilakan untuk menyampaikan pesan produk NASA, Pak. Terima kasih. Nama saya Taufik, petani asal Banjaranjo, Kabupaten Brebes, di mana saya jadi petani sejak usia 14 tahun sampai saat sekarang. Dan pada saat sekarang saya ikut dalam produk NASA untuk bisa membuktikan, membandingkan sekian lama keunggulan-keunggulan produk-produk yang kami pakai. Nah, sebagai petani, kami setelah ikut dalam produk NASA, kami bisa membandingkan perbedaannya antara produk yang satu, saya katakanlah produk X dengan produk NASA. Dan ternyata produk NASA saya nilai lebih memiliki keunggulan, keefektivitasan, dan keefisiensian dalam pemakaiannya. Oke Pak Taufik, produk apa saja yang sudah digunakan dari NASA, Pak? Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Dan mungkin nanti Pak Taufik bisa menjelaskan apa manfaat yang sudah dirasakan, dan barangkali nanti Pak Taufik bisa menyampaikan perbedaan apa sehingga Pak Taufik mengatakan bahwa produk NASA lebih bagus. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih. Kami menggunakan produk NASA, berani mengatakan memiliki keefektivitasan, kemudian memiliki katakanlah daya multiguna yang lebih dibandingkan produk X yang lain. Itu bisa kami tunjukkan mulai dari tata cara pengolahannya dan aplikasinya. Yang pertama, itu setelah tanah dipacul, kemudian kita menggunakan satu bentuk produk NASA, yaitu menggunakan Glio, merupakan agen hayati natural dengan tanda tip Glio lagi, yang mana produk Glio ini kita pergunakan untuk mengendalikan hama jamur atau fungi, yaitu dengan cara Glio untuk 100 gram kita bisa campurkan dengan produk pupuk kandang masak atau yang matang sebanyak sekitar 25 kg sampai 40 kg. Kemudian setelah dicampur, diperam selama 5 sampai, setelah itu ditaburkan pada lahan, yaitu pada bedengan, ya, pada bedengan. Setelah itu kita gunakan produk NASA yang lain, yaitu pada saat itu kita menggunakan Pok NASA atau bisa menggunakan produk Power Nutrition, ya, dengan aplikasi. Setelah kita sebar Glio untuk takaran Power Nutrition menggunakan 4 sendok makan, kita buat kita campur dengan air secukupnya. Bagaimana secukupnya, pokoknya kita siramkan atau kita semprotkan, ya. Setelah itu kita biarkan selama 4 sampai 5 hari atau 1 minggu. Nah, setelah itu baru kita tanami. Nah, setelah itu kemudian untuk bisa menjadikan, sebelumnya kita harus menggunakan bibit, yaitu dengan cara seleksi. Nah, kita menyeleksi bibit tentunya sesuai dengan ukuran-ukuran standar, yaitu di mana bijinya merah, kemudian merahnya berkilat, keras, kemudian paling tidak membutuhkan waktu ukuran 2,5 bulan sampai 4 bulan. Kemudian setelah bibit itu dirasakan sudah merupakan bibit yang kita pilih atau bisa katakan bibit yang terseleksi, kita gunakan produk NASA untuk bisa menghilangkan penyakit bawaan seperti jamur ataupun virus yang ada di dalam bibit itu. Yaitu kita mencampurnya dengan produk natural bio untuk ditaburkan pada bibit, ya. Tapi sebelumnya kita campur sedikit dengan produk NASA yang lain, yaitu menggunakan Pok NASA, ya. Kita gunakan Pok NASA untuk mengolah bibit, kemudian setelah itu ditaburkan dengan Glio, ya, dibiarkan selama 2 hari. Setelah itu baru kita tanam, ya, Nah, setelah itu setelah kita tanam,
kita tunggu perkembangannya. Nah, setelah 1 minggu sampai 10 hari, ya kita adakan pemupukan yang menggunakan pupuk-pupuk yang sudah ditentukan atau menurut keinginan. Kita melihat pertumbuhan bawang itu seperti apa. Kemudian kita gunakan produk NASA yang lain, yaitu misalnya kita gunakan Nutrition Power ya. Yang saya gunakan itu Nutrition Power setelah usia 7 hari dengan produk yang lainnya, yaitu Hormonic. Aplikasinya yaitu 4 sendok, penggunaannya itu 4 sendok makan daripada Power Nutrition dicampur dengan 1 tutup Hormonic, kira-kira 10 cc ya. Kita semprotkan pada waktu sore hari sekitar jam 4 sampai selesai. Kenapa saya memilih waktu sore hari? Karena saya itu persis fungsi kerja daripada Hormonic ini merupakan bahan yang memiliki pertumbuhan sangat baik, yaitu terdiri atas 3 komponen ZPT, yaitu yang dinamakan auksin, giberelin, dan sitokinin, yang mana ketiga zat tersebut itu akan bekerja apabila tidak ada sinar matahari ya. Apabila ada sinar matahari maka akan terganggu ya. Itu syarat yang utama kenapa saya pilih sore hari ya. Dengan begitu kerja daripada Hormonic ini akan mencapai maksimal ya, maksimal. Kemudian kita lihat perkembangannya, itu saya katakan langsung konstan. Pagi harinya itu terjadi perbedaan ukuran dibanding sebelumnya. Nah, itu kenapa saya pilih menggunakan produk NASA. Itu saya katakan efektivitas penggunaannya hanya sedikit, ya, efisien, efektif, tidak terlalu banyak istilahnya beban, kemudian tidak membuat nozzle daripada semprot itu mengalami penyumbatan karena menggunakan produk perekatnya itu dari NASA juga, yaitu Aero. Nah, Aero ini saya katakan luar biasa karena merupakan bahan perata atau pelekat yang mampu mereaksikan berbagai macam jenis obat, terutama dari produk NASA. Bisa juga digunakan dengan produk yang lain. Itu persenyawaannya sangat halus ya. Itu pada proses penyemprotan sangat halus sekali, sehingga itu akan membuat kita lebih efektif dan efisien penggunaannya. Nah, ini terhadap hujan sudah saya buktikan selama 8 hari itu baru saya mengulangi penyemprotan. Ya, padahal pada musim yang ekstrim hujan setiap hari dengan suhu tiap harinya itu rata-rata 30 sampai 35 derajat Celcius ya, bahkan bisa lebih ya. Ini sangat efektif saya katakan ya, dan luar biasa. Ya, bila saya bandingkan dengan produk X ya yang lain. Nah, itu kelebihan yang saya temukan pada produk NASA ya. Kemudian juga untuk mencegah timbulnya hama ulat, terutama adalah ulat menggunakan produk dari NASA yaitu Pestona dan Virexi ya. Dengan Virexi itu saya gunakan, saya oplos di mana 4 tutup daripada tutup Pestona ini kira-kira 40 cc. Kemudian saya gunakan separuh daripada Virexi, 1 bungkus kita separuhnya karena ini sifatnya hanya pencegahan, dan memang hasilnya bagus menurut saya. Kenapa saya katakan bagus? Karena membuat ulat itu tidak hanya saja perlu kita ingat bahwa yang namanya ulat itu datangnya secara kontinu, maka kita melakukan proses penyemprotan pun harus secara kontinu pula ya. Misalnya tiap 3 hari sekali itu kita adakan proses penyemprotan menggunakan produk NASA ini, atau 4 hari sekali itu secara rutin. Sebab apabila tidak secara rutin maka yang namanya hama ulat itu menerus ya. Jadi saya harapkan atau saya anjurkan rekan petani di mana saja berada yang mempergunakan produk NASA itu, kita lihat perkembangan, terutama untuk pembasmi hama ulat itu kita gunakan secara kontinu ya. Nah, itu apa yang saya sudah gunakan, dan bisa kita lihat bawang yang saya tanam baik itu dilihat dari pertumbuhan, dan kita bisa bandingkan dengan bawang yang lain yang tidak menggunakan produk NASA ya. Itu kita bisa mengambil sampel untuk bisa membandingkan.